pagi Bu Afni. Pagi Bu Rahel, apa kabar? Baik Bu. Bu, boleh sebentar Bu mengganggu waktunya Bu? Boleh Bu, sepertinya ada yang mau dibicarakan ini. Ada apa ya Iya, Bu Rahel? sekedar sharing-sharing dulu lah Bu mengenai permasalahan siswa yang sering terlambat Bu. Iya ya, berarti hari ini tujuan kita ini mencari solusi siswa kita yang sering terlambat ya Bu. Iya, Wow, kira-kira gimana ceritanya Bu? iya gini Bu. Kalau kami perhatikan tiap pagi kan Bu, ketika Ya, KBM belum berjalan masih setelah bel 7.15, kami menunggu-nunggu siswa di depan sebelum mengadakan pengarahan atau kegiatan di lapangan Bu pagi hari. Siswa banyak Bu terlambat Bu. Wah itu gitu ya. iya. Jadi gimana itu Bu kalau sering terlambat itu Bu? Apa Itulah Bu. sebabnya? Kalau kami lihat siswanya sih adanya deket rumahnya. Eh, Hmm, tetapi yang dekat bahkan yang dekat rumahnya itu yang terlambat, Bu. Nah, yang jauh bahkan dia duluan sampai, Bu. Karena kan sekolah kita kan tahu lah, Bu, boleh adanya antar uh, kabupaten, Bu. Tapi oh iya, memang dekat, iya. Kabupaten Simalungun ke Toba gitu, Bu. Ke Tobasa gitu. Tapi memang jalurnya agak jauh. Tapi yang jauh itu, Bu, bukan jadi hambatan, bahkan yang dekatnya menjadi yang terlambat. Kira-kira iya, gitu. iya. Jadi kira-kira Bu Rahel, kalau situasinya seperti itu malah yang dekat yang terlambat, yang jauh yang malah duluan sampai. Iya. Apa kira-kira solusinya nih Bu Rahel? Eee, Kalau kami buat, beberapa guru sudah berkolaborasi, Oh iya, eee, terkadang kami mengadakan kolaborasilah, kesepakatanlah, ditanyalah dulu, "Kenapa terlambat?" "Iya Bu, terlambat Bu, maaflah Bu." Kira-kira gitu kan Bu Afni. iya, iya. Besok dengan orang yang sama, Hmm. kejadian yang sama, tetap terulang Bu Afni. Iya, 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 iya. Begitu dia ya. Iya Jadi Bu. apa rencana Ibu untuk selanjutnya kalau tetap seperti itu terulang dan terulang padahal Ibu sudah berkolaborasi seperti itu? Apa Kalau rencananya? saya di piket, eee, Ya. terus ketika saya piket, ya saya adakan pendekatan lah Bu kan, kesepakatan antara kami. Tetapi yang menjadi masalah kan Bu Af, Iya, iya. sebenarnya ketika saya, masuk di dalam kelas lah, nah itulah permasalahan. Karena saya kan mengajar matematika kan Bu, Iya, iya, iya. ketika udah saya terangkan kan Bu, ketuk pintu, terbatahlah, potonglah pembicaraan, membahas dia, kenapa terlambat, kira-kira gitu loh, Bu. Iya, iya, iya. Jadi apalah skala prioritas Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Saya udah, eee, sampaikan ini ke wali kelas, Iya, atau iya. tanya ke beberapa guru yang les pertama lah di kelas tersebut, Mhm. eee, memang maulah Bu dia 2 3 hari 2 atau 3 kali seminggu terlambat gitu, tapi itu kan sudah dominan ya, Bu, ya, sampai seminggu kan 6 harinya kerja sekolah, kan gitu kan, Bu. Iya, 6 Masa hari. sampai 3 hari dia, harus terlambat? Sekali seminggu atau sekali sebulan, ini ada absensinya setiap minggu, Bu Afni. Iya juga ya. Iya. Ada absen setiap minggu. Jadi kalau kita buat seperti strategi yang Ibu lakukan tadi, yang Ibu katakan tadi, adanya pendekatan. Jadi bagaimana jangka waktunya melihat keberhasilannya itu Bu Rahel? Kalau itu kan, Bu, udah panggilan lah orang tua. Iya, Supaya iya. tahu orang tuanya apa yang dilakukan di rumah,
supaya dibangunkanlah anaknya pagi, kira-kira begitu Bu Afni. Itulah dulu hasil panggilan atau kesepakatan antara wali kelas saya dengan orang tuanya ketika dipanggil gitu Bu. Belum ada sih apa-apanya Bu. Entahlah, tapi kita tunggulah respon orang tuanya. Tapi dalam beberapa minggu yang lalu, mau juga ya dia terlambat, gitu. Iya, mau juga nih dia terlambat. Ada juga lah absennya seminggu itu gitu Bu Afni. Iya ya. Berarti walaupun sudah kolaborasi dengan orang tua, dibantu dengan orang tua, mau juga terlambat. Jadi Iya. kira-kira Bu Rahel gimana ini mengantisipasi gangguannya ini? Ini pekerjaan susah sih Bu sebenarnya. Susah karena yang dihadapi nih ya siswa tingkat SMA yang masih labil lah gitu lah kan Bu. Tapi saya usahakan sekarang apalah Bu, kira-kira gimana lah Bu ya, sudah dengan orang tua juga ya kita maklumi lah kan Bu Afni, pagi mungkin sudah berangkat kerja, mau jualan, jadi belum bangun pun anaknya atau si siswa, orang tua mungkin sudah berangkat dari rumah. Jadi dia hanya menitipkan uang, besok itu jajan, besok ini makan. Kan kira-kira begitu hanya sekarang. Ya kita tahulah kebutuhan ekonomi sekarang Bu. Orang tua perempuan dan laki-laki bapaknya juga harus bekerja kan kira-kira begitu ya Bu Afni ya. Iya, itu memang sekarang ini harus seperti itu dia Bu. Iya. Jadi apa komitmen Ibu Rahel untuk situasi seperti ini? Komitmen saya sih Bu, maunya saya sih udah ada kesepakatan sih sama dia supaya kalaupun orang tuanya tidak bisa menelpon dia, membangunkan dia pagi hari karena faktor ekonomi tadi Bu. Iya. Ke wali kelas juga mungkin agak rempong ada. Tapi saya buat komitmen saya bahwa dia harus bangunlah pagi-pagi. Biarlah saya yang membuat kesepakatan ke dia supaya saya lah yang membangunkannya setiap pagi Bu melalui telepon. Gitu. Mulia kali hati Ibu Rahel ini ya. Saya lah jadi orang tua jauhnya, kira-kira begitulah Bu Afni. Iya, orang tua jauh sekalian alarm hidup ya Ibu Rahel. Iya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil juga Bu, apa kira-kira solusi yang lain kalau nggak berhasil dengan cara seperti itu? Saya rasa kalau begini Bu, harus berhasil lah ini Bu. Bayangkan nih Bu lah, saya bangun jam 6 apa setengah 6, jam 5 masak. Kan kira-kira gitu. Saya juga harus bekerja kan Bu, mempersiapkan keluarga berangkat sekolah. Saya harus miss call, saya pastikan memang dia harus sudah bangun. Iya, harus bangun dia. Harus bangun. Dia harus menjawab, pokoknya lebih dari anak kandung saya lah dia saya buat. Mantap Bu Rahel. Saya dukung Bu Rahel. Jadi siapa sajalah yang terlibat untuk situasi ini Bu Rahel? Sebenarnya sih ini yang paling pokok ya, yang paling fungsi pokoknya ini adalah orang tua karena mereka lah yang terdekat ya. Kalau kita di sekolah ya kita kan kira-kira Bu. Cuman karena faktor ekonomi tadi lagi lah Bu ya. Jadi saya adalah saya serahkanlah diri saya bahwa dia yang anak. Kebetulan saya les pertama di kelas 11 IPA ya Bu Afni. Iya. Memang jadi saya bawakan, ini kenapa sih? Kok nggak bisa tepat waktu? Apa permasalahannya? Sudah ada pendekatan ke orang tua juga tidak bisa full memberikan waktunya untuk anaknya karena faktor ekonomi tadi Bu Afni. Ya pokoknya saya berkomitmen bahwa dia harus tidak bolehlah terlambat 1 minggu itu dulu. 1 minggu saya lihatlah dulu perkembangan dia. Bisanya dia nggak terlambat 1 minggu. Kira-kira gitulah komitmen saya Bu Afni. Mantap sekali Bu Rahel. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu Rahel ya. Iya, mudah-mudahan lah Bu Afni. Iya.
Mudah-mudahan dia juga ada perubahan lah Bu Afni, tanpa nanti, tapi saya lihat dulu seminggu 2 minggu saya miss call, nggak apa-apa lah Bu Afni kan, karena kebetulan juga saya memang harus sudah bangun di situ. Jadi saya biasakan dulu sebulan, nanti nggak saya miss call dulu, nanti setelah sebulan, minggu pertama setelah berlalu sebulan, nggak saya coba dulu, terus saya perhatikan dulu dia di gerbang, dia datang nggak, pasti dia cari saya, Ibu kenapa nggak miss call aku? Oh berarti kau sudah bangun ya, bagus, kan kira-kira begitu Bu Afni. Iya, antusias sekali ya Bu, antusiasnya Bu Rahel. Pasti anak-anak itu nggak terlambat lagi, udah terjawab ini. Mudah-mudahan Bu Afni, supaya pas 7:15 harus dia, sebelum 7:15 dia harus sudah berada di sekolah. Harus. Ya, betul. Iya. Sudah terjawab lah masalah kita ini ya. Iya. Sudah dapat solusinya. Iya, kira-kira gitu Bu Afni. Iya Bu Rahel, mudah-mudahan Bu Rahel tidak ada lagi nanti yang terlambat lagi murid kita setelah ini Bu Rahel. Iya, jadi itulah Bu, mudah-mudahan dengan komitmen saya Bu, membantu mengadakan pendekatan, kesepakatan di antara saya dengan siswa tadi, dia mengadakan perubahan tanpa saya miss call, tanpa saya bangunkan dari jarak jauh, dia harus sudah bangun, tepat waktu datang ke sekolah sebelum 7:15, dan dia harus mengikuti semua kegiatan di pagi hari. Kira-kira begitu Bu Afni. Mantap Bu Rahel. Iya, supaya kegiatan belajar di pagi hari, les pertama, teman-temannya juga dia tidak terganggu, dia juga tidak ketinggalan pelajarannya di les pertama. Kira-kira begitu Bu Afni. Iya, mantap Bu Rahel, mantap. Ya, mudah-mudahan Ibu juga mendukung saya dalam kegiatan ini, bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain, Bu. Iya, pasti Bu Rahel, pasti saya dukung. Ada lagi Bu Rahel yang mau kita diskusikan? Oh, kira-kira segitu aja lah Bu. Mudah-mudahan terrealisasi Bu, dan anak-anak juga mengadakan perubahan terhadap dirinya Bu. Baik Bu Rahel, terima kasih kembali Bu Rahel. Iya Bu Afni, terima kasih buat waktunya Bu Afni. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Rahel, apa kabar? Baik Bu Afni. Bu Afni bagaimana keadaannya Bu Afni? Sehat Bu Rahel. Iya, kira-kira kenapa Bu Afni? Ada sesuatu yang mengganjal atau ada yang mau kita sharingkan Bu Afni? Iya Bu, ini Bu, ada yang mau kita diskusikan Bu mengenai Simalungun Day. Bagaimana kira-kira Bu? Oh, keren ya judulnya. Tapi itu mengenai apa ya? Tujuannya bagaimana? Untuk ke sekolah kita? Tujuannya Bu untuk melestarikan budaya Simalungun Bu. Terus apa yang kita lakukan di situ? Yang kita lakukan kan Bu, yang pertama itu kita mengadakan tortor. Yang pertama itu tortor Sombah, yang kedua tortor Merharuan Bolon Bu. Itu hanya begitu saja apanya? Durasi untuk kegiatannya hanya menunjukkan atau mengadakan tortor Sombah itu aja Bu Afni? Bukanlah Bu, masih banyak Bu. Nanti kan Bu, kita suruhlah anak-anak membawa ulos Bu. Terus kegiatannya hanya ulos, hanya atraksi ulos? Kan gini ceritanya kan Bu, kita buatlah pengganti senam tortor itu Bu. Yang pertama kita lakukan tortor Sombah. Iya. Setelah itu sesi kedua nanti kita masukkan Bu tortor Haruan Bolon gitu. Demikian. Haruan Bolon. Iya, Haruan Bolon. Haruan Bolon, keren ya. Saya karena kebetulan saya bukan Simalungun, jadi seakan-akan penasaran juga sih Bu Afni ya. Iya. Terus
Itu untuk anak-anak pengaruhnya gimana ya, Bu? Untuk anak-anak Bu, pengaruhnya kan Bu, anak-anak itu semakin cinta dengan budaya Simalungun Bu. Oh gitu ya. Mencintai budaya leluhur. Mungkin anak-anak zaman sekarang Bu, udah jarang megang-megang ulos Bu. Iya, benar. Karena kemajuan teknologi, kira-kira gitu ya Bu Afni ya? Iya, betul sekali Bu. Terus kalau kita lakukan itu, kira-kira Bapak Ibu guru ada respon nggak nanti? Sudah ada kolaborasi itu Bu Afni dengan guru mata pelajaran lain? Oh sudah Bu, sudah. Dengan guru mata pelajaran seni. Seni. Terus Ya, ke wali kelas ada ya hubungannya ya? Iya Bu, takutnya nanti wali kelas ini sebagian ada yang malas atau gimana Bu, nanti itulah kita cari nanti solusinya Bu. Kalau guru seninya sudah oke Bu melatih. Kira-kira hambatan yang Ibu Afni dapatkan kira-kira gimana? Apa yang udah Ibu dapatkan di lapangan? Mungkin ini Bu, kerjasamanya harus lebih baik Bu. Takutnya nanti wali kelas itu merasa terbebani seperti itu Bu. Jadi malas mereka mengikut gitu. Iya, tapi kan kegiatannya juga harus ada hubungan atau kolaborasi dengan guru mapel lain, dengan teman sejawat ya Bu Afni. Jika mereka tidak ada respon atau tidak ada kolaborasi dengan kegiatan itu, bagaimana itu Bu Afni? Oh, nanti kalau misalnya tidak ada kolaborasi, nanti saya lakukan lagi pendekatan Bu kepada teman-teman wali kelas. Ya. Pendekatan pasti mereka nanti mau saya nanti menceritakan bagaimana kita lakukan Simalungun Day, apa manfaatnya, pasti nanti mereka berterima Bu. Selain ke guru-guru atau teman sejawat, itu respon anak-anak agak ada respon ya Bu Afni ya? Anak-anak responnya positif Bu, senang orang itu menari-menari Bu. Tapi mungkin kendalanya sedikit masalah ulos karena nggak semua Bu suku Batak Simalungun. Oh ya, benar. Ya. Karena prioritasnya karena mungkin banyak juga orang Simalungun di sekitar kita ya Bu Afni ya. Iya. Terus strateginya nanti gimana kegiatan itu Ibu? Strateginya kegiatan itu nanti kan Bu jam 7.15 kita bel. Ya. Ya, setelah itu kita berbaris. Setelah berbaris nanti kemudian dipasanglah musik. Yang pertama itu lagunya itu Tortor Sembah. Ya. Kemudian kan Bu sesi keduanya nanti masuklah Tortor Haron Bolon Bu. Gitu ya. Iya. Tapi seluruh siswa pakai itu Bu. Pakai ulos, begitu juga dengan gurunya, semua pakai ulos. Oh gitu ya, keren ya. Kalau serentak gitu agak keren, membudaya gitu. Simalungunnya nampak ya Bu Afni ya. Iya Bu. Iya ya. Terus kalau kita lakukan itu di pagi hari, contoh sudah berkolaborasi dengan teman-teman guru, bahkan anak-anak. Sebelum melakukan kegiatan itu di pagi hari, bagaimana strateginya Bu? Ibu buat contoh mereka harus bagaimana gitu? Atau strategi apa yang Bu lakukan sebelum mereka launching gitulah katanya kan? Iya Bu. Pasti iya. Strategi yang pertama Bu harus saya pantau dulu Bu. Semua anak-anak sudah punya ulos atau belum? Nah, saya pastikan kalau laki-laki itu ulosnya berwarna hitam, suri-surinya. Dan kalau yang perempuan itu Bu, boleh warna-warni, boleh warna merah, hijau, kuning, terserah. Oh, gitu ya. Banyak warna, bervariasi ya Bu Afni ya? Iya Bu. Bervariasi. Untuk itu ulos, bolehlah kan? Ulos kan banyak jenisnya, kegiatannya, contohnya digunakan kapan gitu kan? Fungsinya kira-kira begitu ya Bu Afni? Terus yang mau saya tanya apa musik tadi
tari tortor Simalungun tadi, siapa yang mengadakan gerakan? Atau apakah itu murid? Bagaimana itu Bu Afni? Gerakannya, Bu? Bukan, yang siswanya kah yang melakukan atau bagaimana? Change kah atau bagaimana Bu Afni? Oh, yang menari itu siswanya beserta gurunya, Bu. Jadi guru juga ikut menari pagi-pagi sekalian senam, Bu, biar segar. Oh, seluruhnya seperti ganti senam. Iya, betul, Bu. Jadi gurunya pun semangat gitu, Bu, sebelum mulai belajar. Oh, iya. Terus nggak ada yang mengajari di depan gitu? Sudah atau ada yang menjadi mentornya di depan? Oh, iya, Bu, ada. Nanti Ada ya? kita panggilkan 5 orang siswa yang sudah paling mahir, Bu. Itu nanti kita buat di depan. Oh, iya betul. Sebagai contoh dia itu. Dengan berbagai macam ulos, warna-warni gitu ya, Bu. Musiknya bergantian kita buat. Minggu ini Tortor Simalungun. Minggu depan gitu caranya, Bu Afni. Oh, bukan, Bu. Kalau Simalungun itu tetap tortornya, Bu. Cuma nanti bedanya kita di pengarahannya, Bu. Nanti misalnya pada hari rencana, Bu, dibuat hari Jumat, Bu. Boleh nggak, Bu? Oh, Hari boleh. Iya, Ibu aturlah dengan beberapa teman guru, dengan Wakasek atau anak-anak juga biar dilaksanakan dengan baik ya Bu Afni ya. Contoh kalau ada kendala gitu, anak-anak nggak bawa alatnya atau apalah gitu, gangguan apalah yang akan yang Ibu apakan, Ibu rencanakan supaya itu terlaksana, apalah ancang-ancang kira-kira gitu lah Bu. Iya, sudah kami buat ancang-ancang, Bu. Pasti tidak semua anak-anak itu punya ulos. Iya. Jadi saya sendiri sudah saya sediakan, Bu, ada 10 lembar itu ulos. Mana tahu ada anak-anak nanti yang nggak punya, nanti saya pinjamkan, gitu dia. Iya ya. Iya. Berarti guru-guru sudah adalah cadangan ulos ya yang dipersiapkan, karena siswa kita sekarang kan banyak alasan, lupa Bu, nggak punya Bu, gitu ya Bu Afni ya. Iya. Tapi terus, kita, ya, Bu. Kenapa Bu? Tapi kita buat juga kesepakatan dengan anak-anak biar jangan lupa bawa ulosnya, Bu. Gitu ya. Iya. Ya, saya harap sih punya komitmen ya, setiap guru yang masuk ketika Jumat di les pertama harus hadir. Itu harus Ibu buat komitmennya ya Bu Afni ya. Iya, harus, Bu, harus biar berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, harus dibuat komitmen, Bu. Agar guru juga jangan terlambat, Bu. Seperti itu. Tapi di situ guru yang paling khusus, yang paling kompeten lah di situ. Guru apa ya kira-kira Bu Afni? Kalau yang paling kompeten itu biasanya itu yang melatih orang itu, bukan kita kan kolaborasi. Itu guru seni, Bu. Ada guru seni kita. Gitu ya. Itu paling kompeten. Tapi rata-rata bisa kok Bu mengawasi, mengikuti juga bisa Bu. Udah terbiasa menortor. Iyalah Bu Afni, saya tunggulah realisasinya di lapangan dan mudah-mudahanlah berjalan baik, ada kolaborasi dengan guru-guru lain, siswa juga ada respeknya, ada timbal baliknya dari kegiatan ini, ya Bu Afni. Iya, makasih banyak Bu. Saya kira tadi Ibu nggak respon, ternyata respon, hasilnya baik. Terima kasih Bu. Nanti kalau bisa kita launching minggu depan ya Bu, Jumat depan ya Bu. Ibu hadir ya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Iya.